Ada beberapa alasan mengapa kalian harus berbudidaya kroto. Yang pertama, tidak membutuhkan tempat yang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cekak-cekik kroto Banyuwangi ya guys. Di video kita kali ini kita akan kupas tuntas alasan mengapa kita harus budidaya kroto. Langsung saja yuk kalian simak videonya. Ada pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Maka dari itu juga banyak cara untuk melakukan bisnis mencari cuan, termasuk berbisnis kroto dengan cara membudidayakannya. Peluangnya cukup besar karena kroto menjadi buruan banyak orang. Jika ingin membudidayakan kroto, tentu kita juga harus membudidayakan semut rangrangnya sebagai penghasil kroto. Stok kroto makin menipis di alam. Jika tidak dibudidayakan, bisa jadi kroto lambat laun akan menipis dan akhirnya akan hilang. Karena kelangkaan itulah harga kroto semakin tahun semakin melambung. Sampai saat ini 1 kg kroto segar bisa mencapai harga ratusan ribu rupiah. Disinilah peluang untuk membudidayakan kroto itu datang. Tidak hanya mendapatkan penghasilan tambahan, kalian juga bisa melestarikan ekosistem semut rangrang si penghasil kroto ini. Modal yang dibutuhkan pun tidak terlalu besar. Anda hanya perlu ketekunan, konsistensi, dan tidak mudah menyerah dalam membudidayakan kroto. Karena sampai saat ini ada banyak orang yang telah sukses dengan cara membudidayakan kroto sebagai penghasil cuan mereka. Ada beberapa alasan mengapa kroto layak untuk dibudidayakan dan untuk dijadikan mencari cuan tambahan. Yaitu yang pertama, tidak memerlukan modal yang besar. Dalam membudidayakan kroto tidak memerlukan tempat yang luas. Anda bisa memanfaatkan halaman samping atau halaman belakang rumah sebagai kandang kroto. Syaratnya tidak terpapar sinar matahari secara langsung dan tidak terkena hujan, serta kondisinya cukup lembab dan gelap. Penangkaran kroto tidaklah sulit, cukup menggunakan toples bekas atau air botol bekas air mineral ya. Kemudian juga ada pipa sebagai alas agar semut tidak menyeberang. Untuk pembuatan kandang bisa kalian pelajari di video yang ini ya, Mama Marketing. Lalu selanjutnya yaitu perawatan dan pakan yang cukup mudah. Dalam merawat dan memberikan makanan untuk semut rangrang tidaklah sulit. Rangrang tidaklah merogoh kocek yang terlalu besar untuk perawatannya. Karena perawatannya cukup menggunakan air campuran air gula, kemudian makanan seperti ulat hongkong atau jangkrik, atau bisa saja makanan alternatif lain yang tidak memerlukan biaya seperti cacing tanah. Selanjutnya alasan yang ketiga, karena banyak dicari khususnya untuk penghobi burung berkicau. Nah, di pasar-pasar hewan, kroto banyak menjadi buruan penggemar burung berkicau. Kandungan kroto yang diyakini mampu menambah suara merdu dari burung. Banyak penghobi burung yang seringkali mencari pasokan kroto. Sayangnya di bidak-bidak atau kios penjual kroto sering terjadi kekurangan pasokan kroto. Hal ini dikarenakan karena pasokan di alam juga semakin menipis. Nah, hal ini juga meningkatkan biaya atau harga jual dari kroto tersebut. Alasan selanjutnya mengapa harus budidaya kroto, karena dari budidaya kroto ini juga dapat menghasilkan cuan tidak hanya dari segi penjualan kroto saja. Karena peternak atau pembudidaya kroto dapat menjual bibit semut rangrang dan juga nutrisi seperti halnya di kroto Banyuwangi. Nah, ini juga ada videonya untuk pembuatan
nutrisi, marketing. Alasan yang kelima atau yang terakhir yaitu belum banyak orang yang mau membudidayakan kroto. Nah, pembudidaya kroto tergolong masih sedikit padahal permintaan melambung tinggi. Selain itu ada beberapa daerah yang melarang pengambilan semut rangrang di alam. Ini juga menjadi alasan mengapa semut rangrang dan kroto layak untuk dibudidayakan. Apalagi jika musim penghujan tiba, pemburu semut kroto akan mengalami kesulitan sebab pada musim penghujan banyak semut yang mati akibat air hujan. Membudidayakan kroto artinya juga ikut melestarikan ekosistem dari semut rangrang. Kita tidak berburu di alam, tetapi ada dalam penangkaran, sehingga keberadaan semut rangrang di alam sangat-sangat terjaga kelestariannya. Lalu pertanyaan selanjutnya, kalau memang mau berbudidaya kroto, apa yang harus dipersiapkan? Nah, ini seringkali pertanyaan muncul sebagai pembuka atau pengawal dari peternak pemula atau pembudidaya pemula. Nah, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu yang pertama yang jelas adalah tempatnya. Seperti yang kita sebutkan tadi, tempatnya bisa di halaman belakang atau halaman samping rumah, tidak usah terlalu besar, mungkin sekitar 1x3 meter cukup untuk satu kandang. Nah, yang kedua yaitu rak budidaya. Setelah tempat, kemudian rak budidayanya seperti apa. Rak budidaya untuk kroto yaitu model yang bertingkat karena untuk menghemat tempat, dan kemudian didesain sedemikian rupa ya, seperti yang kita kasih contoh di awal tadi, di video yang di awal. Kalian bisa lihat nanti di video lainnya, bisa diklik linknya. Kemudian yaitu media yaitu berisi toples ya, toples bekas untuk tempat sarang dari semut rangrang ya. Kalau tidak ada toples bekas, bisa menggunakan bekas air mineral botol ya, itu bisa digunakan juga untuk sarangnya. Kalau untuk bambu ataupun paralon kita tidak merekomendasikan karena bahan tersebut tidak transparan atau tidak tembus pandang, sehingga untuk perawatan akan susah untuk melihat kondisi dari sarang semut rangrang. Selanjutnya yaitu adalah pakan. Pakan di sini dibedakan menjadi dua, yaitu minuman sama pakan itu sendiri. Kalau minuman cukup dengan air putih dan campuran air gula. Untuk pakannya seperti yang dijelaskan di awal tadi, bisa menggunakan ulat Hongkong, bisa menggunakan belalang, bisa menggunakan cacing, bisa menggunakan lainnya yang bersifat relatif murah ya untuk mendapatkannya, seperti ulat, pisang juga bisa. Oke. Oh iya, jangkrik juga bisa ya. Selanjutnya, apa yang harus dipersiapkan? Yang jelas yaitu alat pelindung diri seperti sarung tangan, tepung, karung goni kalau misalkan mencari bibit dari alam, atau mungkin jika ingin lebih mudahnya juga bisa beli. Kroto Banyuwangi juga menyediakan ready untuk beli bibit, harga relatif murah, bisa langsung WA ada di komen atau link deskripsi. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengayak untuk pemanenan kroto ya. Jangan lupa, kan kalian ingin panen untuk krotonya. Nah, untuk selebihnya, untuk perawatan kalian bisa tinjau pagi sama sore. Kalau misalkan sibuk bisa pagi saja atau sore saja. Untuk makannya kita lihat kondisinya di rak budidaya. Kalau misalkan banyak toplesnya, banyak semutnya, ya dikasih lebih banyak makanan atau minumannya.
Kalau masih sedikit tidak usah terlalu banyak, nanti makanannya seperti jangkrik, ulat tokong dan cacing bisa mubazir ya. Disesuaikan saja nanti. Nah, beriringan waktu nanti kalian bisa memahami kondisi dari kandang kalian sendiri dalam berbudidaya kroto. Intinya jangan mencari keuntungan terlebih dahulu. Yang penting kalian harus paham pertama bagaimana mengurangi angka kematian semut rangrang, yang kedua merawat lebih baik lagi, dan yang ketiga baru nanti bagaimana caranya memaksimalkan atau memperbanyak koloni, dan yang terakhir memperbanyak panen dari kroto itu sendiri ya. Ya, yang jelas itu alasan mengapa harus budidaya kroto, dan kita juga kasih tambahan untuk persiapan apa saja yang harus dilakukan untuk pemula dalam budidaya kroto. Ya, mungkin itu saja. Kalian bisa lihat video kita yang lebih rinci. Kita bahas masing-masing bagian seperti pembuatan kandang, seperti perawatan, seperti pakan, pemberian pakan maksudnya, kemudian pemanenan, kemudian pengiriman. Kita juga sudah sediakan di masing-masing video. Kalian bisa lihat di bagian video, nanti ada banyak, kita sudah upload banyak. Nanti itu lengkap. Silakan mau yang bertanya bisa di kolom komentar. Dan kalau merasa bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Kroto Banyuwangi ya guys. Salam cekak-cekik Kroto Banyuwangi ya guys. Bye bye.